Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila sebagai moderator sekaligus pemateri. Di samping saya ada Randy sebagai pemateri, Ida sebagai pemateri, dan Nurdia sebagai pemateri. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kelompok kami, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberikan kekuatan serta membimbing dan mengajar kehidupan lahir batin yang baik. Pancasila merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah diuji kebenaran dan kesaktiannya, sehingga tidak ada satu kekuatan pun yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama itu terdiri dari 2 kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila sebagai dasar negara adalah dasar ideologi bangsa Indonesia. Pada zaman reformasi telah menyelamatkan bangsa dari ancaman diintegrasi selama lebih puluhan tahun. Sejarah implementasi Pancasila memang tidak menunjukkan garis lurus, bukan dalam pengertian kebahasaan substansial dan konteks implementasinya. Indonesia memiliki dasar negara yang sangat kuat sebagai filosofi bangsa, di mana Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang melandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurdia. Menjelaskan tentang sejarah lahirnya ideologi liberalisme, komunis, dan Pancasila. Pengertian ideologi secara etimologi, istilah ideologi berasal dari kata bahasa Yunani yaitu eidos dan logos. Eidos berarti ide atau gagasan, dan logos berarti ilmu, ajaran, atau paham. Jadi ideologi adalah ilmu atau ajaran tentang ide-ide, gagasan, dan cita-cita tertentu. Ideologi menurut makna dikandung berarti suatu ilmu atau ajaran yang mengandung ide, cita-cita yang bersifat nilai-nilai dasar, norma-norma, dan yang ingin diwujudkan oleh masyarakat penganutnya. Karena itu, ideologi memiliki peranan sebagai dasar, arah, dan tujuan yang ingin dicapai oleh kehidupan bermasyarakat. Baik. A. Ideologi liberalisme. Dalam pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai yang utama, paham liberalisme mulai berkembang pada abad ke-18 dan 19 di Prancis dan Inggris. Liberalis di Prancis untuk pertama kalinya dikobarkan oleh kaum bourgeois. Liberalisme dilatar belakangi adanya ketimpangan dan kesenjangan yang sangat mencolok dalam negara yang telah mengakar sekian lama di Prancis. Sejak abad 17, pemerintah Prancis terlalu banyak mencampuri masalah kebebasan ekonomi dan mengekang ekonomi perdagangan. Akibat sejarah masa lampau tersebut, terdapat pemisahan dan perbedaan yang sangat ketara antar golongan di Prancis, dan terjadilah revolusi Prancis yang menjadi awal terbentuknya golongan liberal selain di Prancis. Awal perkembangan liberal
liberalisme juga terjadi di Inggris pada abad ke-19. Raja John pada saat itu mengeluarkan piagam Magna Carta yang menjamin kebebasan baik individu. Kelahiran liberalisme dilatar belakangi oleh jenggahnya masyarakat terhadap kekuasaan absolut dan kesewenang-wenangan para pemimpin negara. Rakyat dipaksa untuk terus tunduk, haus akan keadilan dan kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kebebasan ekonomi, politik, dan beragama. Ada empat yang mendorong lahirnya liberalisme, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan alat-alat teknologi, perubahan sosial masyarakat, dan timbulnya kesadaran memperbaharui cara hidup. Kaum liberalis ini menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalis mengkehendaki pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung, usaha pribadi, dan sistem pemerintahan yang transparan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Denny. Baik, selanjutnya adalah B. Ideologi komunis. Ideologi komunis berdasarkan diri pada paramis bahwa semua materi berkembang mengikuti hukum kontradiksi dengan menempuh proses dialektik. Aliran pikiran golongan atau das teori yang diajarkan oleh Karl Marx, Engels, dan Lenin bermula merupakan kritik Karl Marx atas kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada revolusi industri. Aliran pikiran golongan atau das teori beranggapan bahwa negara ialah susunan golongan atau kelas untuk menindas golongan kelas lain. Kelas ekonomi kuat menindas ekonomi yang lemah. Golongan borjuis menindas golongan proletar atau kaum buruh. Oleh karena itu, Marx mengajarkan bahwa kaum buruh mengadakan revolusi politik untuk merebut kekuasaan negara dari kaum golongan karya, kapitalis, dan borjuis, agar kaum buruh dapat ganti berkuasa dan mengatur negara. Aliran pikiran ini erat hubungannya dengan aliran material dialektis atau materialistik. Selanjutnya adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila memandang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Mutualisme ini adalah kontradi, maka manusia tidak dapat hidup sendiri. Ideologi Pancasila, baik setiap silanya maupun paduan dari kelima silanya, mengajarkan dan menerapkan sekaligus menghendaki persatuan. Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali atau dikristalisasikan dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah sejak ratusan tahun lalu tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, sehingga pemahaman dan pengalamannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai spiritual, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa untuk berkembang di Indonesia. Berikutnya ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tersimpul nilai satu derajat, sama kewajiban dan hak, saling mencintai, hormat menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi, dan nilai gotong royong. Selanjutnya
Sila Persatuan Indonesia, mengandung nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai kedaulatan berada di tangan rakyat atau demokrasi yang dijelmakan oleh Persatuan Indonesia yang real dan wajar. Nilai ini mengutamakan kepentingan negara atau bangsa dengan tetap menghargai kepentingan pribadi dan golongan, musyawarah untuk mufakat, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai kebenaran dan keadilan. Yang terakhir ada sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai sikap adil, menghormati hak orang dan sikap gotong royong yang menjamin kemakmuran masyarakat secara menyeluruh dan adil. Baiklah, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Rida. Baiklah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan ideologi liberis, komunis, dan Pancasila. Yang pertama, liberalisme. Kelebihannya, yang pertama, masyarakat memiliki keinginan dan inisiatif untuk berkembang agar lebih baik. Yang kedua, setiap individu memperoleh hak dan kebebasan yang sama dalam hidup bermasyarakat. 3. Persaingan yang terjadi di dalam masyarakat bersifat positif. Dengan demikian, setiap individu berkeinginan untuk bersaing menghasilkan produk yang bermutu tinggi. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, menimbulkan adanya kesengajaan sosial di masyarakat karena adanya eksploitasi para pekerja yang dilakukan oleh pihak-pihak yang punya sumber daya. Yang kedua, munculnya monopoli pada masyarakat kecil atau kurang mampu. Ketiga, pihak-pihak tertentu memanfaatkan kebebasan pers untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, komunisme. Kelebihannya, yang pertama, karena perekonomian sepenuhnya ditangani oleh pemerintah, baik dalam hal perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, maka pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, atau berbagai keburukan ekonomi lainnya. Yang kedua, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar barang dalam negeri berjalan dengan lancar. Yang ketiga, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, pers dijadikan alat propaganda oleh pemerintah untuk menyebarkan nilai-nilai komunis. Yang kedua, mematikan inisiatif individu untuk maju sebab segala keinginan diatur oleh pusat. Yang ketiga, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, Pancasila. Kelebihannya, yang pertama, mencakup nilai-nilai positif yang diambil dari berbagai ideologi. Yang kedua, menutup kelemahan dari kedua ideologi yang bertentangan. Yang ketiga, ekonomi yang membawa hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah sehingga tidak mengorbankan rakyat. Sedangkan kekurangannya hanya satu, yaitu dapat menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penjelasan yang kami sampaikan tadi, ideologi memang lebih banyak digunakan dalam hal politik, masyarakat, dan sistem pemerintahan. Memang apabila dikaitkan dengan asal kata ideologi, pengertian itu sudah sedikit jauh melebar, dan arti ideologi sebagai suatu ilmu yang mendasar menjadi berbau politik, masyarakat, dan sistem pemerintahan. Jadi, ideologi berarti ide-ide atau gagasan yang menjadi akar atau fondasi suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat luas, yang dilakukan di berbagai bidang kehidupan. Bila diartikan juga, ideologi sebagai arah dasar suatu sistem atau aturan yang ada atau berlaku. Ada beberapa macam ideologi dunia, yaitu yang pertama kapitalisme, marxisme, sosialisme, komunisme, leninisme, anarkisme, fasisme, liberalisme, konservatisme, individualisme, nasionalisme, nazisme,
Stoicisme, dan Pancasila. Baiklah, demikian akhir presentasi kami. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.